Saya akan berbagi share screen. Sudah muncul di layar teman-teman materi untuk hari ini. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi Sudah, Bu. persiapan sosialisasi persiapan atau penjelasan terkait dengan penyusunan tugas akhir yaitu skripsi. Ini saya jelaskan agar teman-teman lagi yang sekarang mengambil skripsi, mengambil tugas akhir atau yang lagi menyusun tugas akhir itu tidak kehilangan informasi atau jelas harus pakai yang mana dan harus bagaimana. Jadi saya mulai dari tugas akhir skripsi di di prodi di program studi S1 manajemen ada dua jenis tugas akhir. Yang pertama itu ada tugas akhir skripsi yang kita sebut sebagai tas dan ada tugas akhir non skripsi yang kita sebut TANOS. Nah, yang mau saya jelaskan di sini itu adalah tugas akhir skripsi. Untuk TANOS nanti penjelasannya itu ada jadwal tersendiri nantinya ya. Untuk yang sekarang saya jelaskan tugas akhir skripsi karena semua mahasiswa di sini mengambil skripsi. Apa itu tugas akhir skripsi? Tugas akhir skripsi itu adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan penelitian. Jadi, isi skripsi Anda itu sebenarnya mencerminkan kemampuan teman-teman dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah. Jadi, itu adalah kemampuan teman-teman dalam berpikir ilmiah, yaitu dalam kegiatan penelitian. Jadi, mau tidak mau, dalam menyusun skripsi ini, tugas akhir skripsi ini, teman-teman diharapkan menguasai. Nah, ketika nanti ada ujian akhir, ujian skripsi, teman-teman bisa menjawab, teman-teman bisa menguasai apa isi dari karya tulis ilmiah yang sudah teman-teman susun. Seperti itu ya. Karena ini adalah isi skripsi itu mencerminkan kemampuan Anda terkait dengan eh, materi atau teori selama perkuliahan. Jadi Anda berkuliah selama kurang lebih 7 semester ya, 7 semester. Nantinya itu fokus atau penilaiannya itu di akhir yaitu dari skripsi Anda. Seberapa besar kemampuan Anda, seberapa dalam Anda menguasai apa yang sudah Anda tulis dalam skripsi tersebut. Ini ada beberapa persyaratan-persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang pertama, indeks prestasi kumulatif atau IPK sekurang-kurangnya 2. Kemudian tidak boleh ada nilai E. Tidak boleh ada nilai E. Kemudian nilai D atau D plus itu maksimal 2 mata kuliah. Kalau misalkan lebih, Bu, kalau misalkan lebih nanti biasanya IPK-nya itu sangat rendah. Kemudian ini sudah ketentuan persyaratan untuk bisa mengikuti ujian skripsi. Kemudian ini yang keempat yang sering sekali menjadi masalah mahasiswa di prodi S1 manajemen itu adalah sertifikat TOEFL. Jadi mahasiswa bisa mengikuti ujian bisa mengikuti ujian skripsi ketika salah satu syaratnya itu adalah memiliki sertifikat TOEFL minimal 450. Jadi, dari sekarang Anda bukan hanya menyusun skripsi saja, tetapi, bentar ya.
Jadi, jangan sampai ada alasan, Ibu, kalau sudah di akhir-akhir saya tidak masih belum bisa lulus TOEFL saya. Sudah berapa kali ikut ujian? Masih 3 kali dan lain sebagainya. Jadi teman-teman diperhatikan, bukan hanya skripsi yang disusun, tetapi dari sekarang Anda sudah mempersiapkan untuk mengikuti eh, tes TOEFL, ya. Itu. Itu yang harus teman-teman lakukan dari sekarang. Kemudian, ujian skripsi di sini dilaksanakan secara lisan dan mahasiswa dinyatakan lulus dengan minimal nilai C. Ya, minimal nilai C. Jadi, eh, kalian akan lulus dengan minimal nilai C. Usahakan menghindari nilai C ya untuk skripsi ya. Karena Anda yang menyusun, harusnya Anda yang mengetahui semua isi dari skripsi tersebut. Kemudian, apa saja penyelenggaraan, prosedur penyelenggaraan tugas akhir? Apa saja penyelenggaraan tugas akhir? Yang pertama adalah permohonan penyusunan tugas akhir. Ini sudah Anda isi ya. Kemudian kemarin Anda sudah mengisi Google Form, kemudian saya sudah membagi-bagi dosen pembimbing. Kemudian setelah ada dosen pembimbing, Anda diminta untuk menyusun tugas akhir, yaitu skripsi di sini. Kemudian ada proses pembimbingan. Proses pembimbingan itu minimal ya, minimal 2 kali dalam sebulan. Kalau misalkan dosennya minta tiap minggu, itu lebih bagus. Ada dosen yang minta 2 minggu, 1 minggu itu 2 kali ketemu dengan dosennya, karena dosen itu menginginkan mahasiswanya cepat, cepat selesai seperti itu ya, sehingga proses pembimbingannya itu dipercepat gitu. Jadi kalau kalau biasanya 1 minggu sekali. Jangan sampai Anda bimbingan, kemudian Anda menghilang karena banyak revisian, Anda menghilang, kemudian tidak pernah bimbingan lagi. Nanti kalau sudah waktunya mau ujian, Anda tiba-tiba ke dosennya, saya mau ujian. Nah, dosen tidak akan memberikan eh, tidak akan memberikan izin atau tidak akan meng-ACC skripsi Anda. Karena apa? Karena dosen juga akan memperhatikan isinya. Kenapa, Bu? Karena nama dosen ada di situ. Ketika eh, skripsi Anda amburadul, amburadul maksudnya berantakan dan belum direvisi, itu yang kena adalah dosennya. Siapa sih pembimbingnya kok seperti ini penyusunannya? Seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian ada pendaftaran ujian proposal tugas akhir. Tolong diperhatikan, ada batas minimal. Kapan Anda harus melakukan ujian proposal tugas akhir? Nah, karena kalau misalkan tugas akhirnya ini kurang, pelaksanaannya itu kurang dari 2 bulan, misalkan jarak antara ujian tugas akhir, ujian skripsi dengan ujian proposal itu kurang dari 2 bulan, itu Anda tidak bisa mengikuti ujian tugas akhir. Seperti itu. Kemudian ada pendaftaran ujian tugas akhir, kemudian ada pelaksanaan ujian tugas akhir. Nah, ini adalah prosedur dalam penyelenggaraan tugas akhir yaitu skripsi. Ini mungkin yang dibutuhkan teman-teman semua. Ini adalah timeline dari skripsi. Yang pertama, minggu kedua bulan Februari Anda sudah mengisi form. Kemudian minggu ketiga eh, kemarin ya, kalian sudah saya umumkan terkait dengan pengumuman dosen pembimbing skripsi. Mungkin ada beberapa yang WA saya, ngechat saya, Bu, apakah dosen pembimbing bisa diganti? Tidak bisa. Karena itu sudah proporsional. Jadi setiap dosen itu mendapatkan jatah berapa. Dan itu sudah di-ACC oleh Pak Fator, ketua jurusan. Saya menyusun, kemudian setelah saya susun dengan tim skripsi, tim skripsi ada sendiri, saya dan teman-teman. Kemudian saya mengajukannya kepada Pak Fator.
sebagai ketua jurusan. Pak Fator yang akan meng-ACC itu sudah 2 kali revisi ya. Eh, Dosen pembimbing skripsi yang sudah saya bagikan kepada teman-teman itu adalah 2 kali revisi dari Pak Fator. Jadi ada beberapa pertimbangan dosen tersebut menjadi dosen pembimbing Anda, kemudian juga menjadi dosen pembimbing, dosen penguji satu. Ya, kemarin saya mengumumkan dosen pembimbing skripsi dan juga dosen penguji satu. Dosen penguji satu itu nanti yang akan menguji Anda ketika ujian skripsi. Oh sorry, ketika ujian proposal. Ketika ujian proposal, nanti dosen penguji satu itu yang akan menguji Anda. Minggu keempat ini minggu depan, itu ada yang namanya kelas pendamping skripsi. Kelas pendamping skripsi itu apa, Bu? Kelas pendamping skripsi itu akan dilakukan selama 5 hari secara online dan sudah terjadwal. Jadwalnya nanti akan saya sampaikan. Di sini Anda akan didampingi, bukan didampingi, tetapi akan diberikan materi-materi terkait dengan bagaimana sih menyusun skripsi yang baik, mulai dari latar belakang, mulai dari MEDPEN, metode penelitian, kemudian analisis data, kemudian alat analisis, kemudian bagaimana menyusun pembahasan dari hasil analisis tersebut. Nah, ini sudah saya jadwalkan. Kemudian bulan Maret sampai bulan April, sebenarnya apakah saya boleh, Bu, bimbingan atau menemui dosen atau konsultasi ke dosen mulai minggu ini? Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Tadi saya sudah ada mahasiswa bimbingan saya yang sudah menghadap saya. Silakan Anda bisa langsung konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Nah, ini hanya timeline saya ya. Bulan Maret sampai bulan April itu penyusunan proposal skripsi. Kalau misalkan bulan Maret ternyata proposal skripsi Anda selesai, Anda mau ujian proposal skripsi, silahkan. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian, ujian proposal skripsi ini saya kasih waktu dari Maret sampai April ya. Siapa tahu Maret pertengahan, Maret bulan minggu kedua, Anda sudah menyusun proposal skripsi. Saya yakin kalau teman-teman sudah punya topik, kemudian sudah mengumpulkan artikel, sudah mengumpulkan bahan jauh-jauh hari, saya yakin Maret itu sudah tersusun yang namanya proposal skripsi. Di sini di skripsi itu, ketika Anda menyusun skripsi, yang dibutuhkan itu hanya rajin. Anda rajin membaca, Anda rajin menulis, maksudnya menulis ya, apa yang Anda baca langsung Anda tulis, seperti itu. Kemudian, untuk ujian proposal skripsi ini maksimal bulan April ya. Kalau sudah lewat dari bulan April, Anda untuk ujian skripsinya akan tertunda. Ingat, jangka waktunya dari ujian skripsi itu adalah 2 bulan. Ini sudah dihitung sama saya. Kalau misalkan Anda ujian proposal skripsi itu akhir April, berarti Mei, Juni akhir Anda bisa ikut ujian skripsi. Kalau misalkan saya April awal, Bu, April minggu pertama, Bu, saya bisa ikut ujian di Juni minggu kedua. Seperti itu. Jadi Anda hitung sendiri jarak antara ujian proposal skripsi dengan ujian skripsinya. Ya, sudah saya kasih timeline-nya. Kira-kira untuk ujian skripsi gelombang satu itu dilaksanakan kapan? Nah, ini sudah ada. Ya, Juni mulai minggu kedua itu biasanya sudah mulai pendaftaran. Pendaftaran dibuka hanya 1 minggu, kemudian 1 minggu berikutnya itu adalah ujiannya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus sudah saya kasih tahu dari awal ya. Jangan sampai ada alasan saya tidak paham Bu, saya tidak tahu ada jangka waktu 2 bulan antara ujian proposal skripsi dengan ujian skripsi. Sudah saya jelaskan di sini. 2 bulan. Kalau misalkan Anda Maret Bu, oh kalau Maret aman, aman karena jaraknya kalau Maret akhir berarti Mei Anda eh, sudah melampaui batas gitu loh.
Jadi maksimal itu bulan April. Kalau Mei, Bu, Mei, Anda baru Mei minggu kedua atau Mei minggu ketiga bahkan, saya tidak menerima. Karena dalam persyaratan ujian skripsi itu ada ketentuan-ketentuannya. Salah satu ketentuannya adalah maksimal melakukan ujian proposal skripsi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau Anda tidak percaya, nanti bisa saya tunjukkan pengumuman dari pendaftaran ujian skripsi itu ada. Ya, kemudian juga Anda perlu tahu untuk ujian skripsi itu bukan hanya untuk bisa ikut ujian skripsi, itu bukan hanya butuh TOEFL saja, tetapi yaitu Anda butuh sertifikat, ada 10 sertifikat yang harus dimiliki. Kemudian ada juga nanti salah satu syaratnya adalah Anda sudah mengikuti kelas pendampingan skripsi penuh. Itu, itu yang terbaru. Tadi Pak Fator saya sudah menyampaikan ke Pak Fator, kemudian Pak Fator meng-ACC dosen-dosen yang harus mendampingi kelas pendampingan skripsi. Kemudian dan itu adalah syarat. Kenapa kita jadikan syarat? Kalau tidak dijadikan syarat, mahasiswa itu mengabaikan. Kita menginginkan eh, skripsi yang Anda hasilkan, skripsi yang Anda susun itu apa ya maksudnya ya, berkualitas, isinya itu bagus, isinya itu padat seperti itu. Dan saya tidak mau ada lagi mahasiswa yang bilang, Bu, cuttingnya menulisnya begini, Bu, saya melihat cutting. Jangan lihat cutting, karena buku pedoman yang akan Anda pakai sekarang itu berbeda dengan cutting-cutting sebelumnya. Buku pedoman yang terbaru di mana? Buku pedoman yang terbaru itu sebenarnya sudah ada di webnya manajemen. Ada bagian buku pedoman akademik. Pedoman akademik nanti ada yang namanya buku pedoman penyusunan tugas akhir. Nanti saya tunjukkan juga, ya. Jadi untuk Juli minggu kedua ada ujian skripsi lagi tidak, Bu? Ini kondisional. Kenapa saya kondisional? Semester genap untuk tahun ajaran tahun akademik 2024-2025 itu berakhir di tanggal 31 Juli, ya. Berakhirnya di tanggal 31 Juli 2025. Jangan sampai kenapa saya katakan kondisional? Ini akan dilakukan hanya ketika ada kasus-kasus tertentu. Jadi Anda harus fokus pada gelombang satu dan gelombang dua, ya. Karena pertimbangannya dari ujian skripsi itu masih ada revisi. Waktu revisi itu 1 minggu. Kemudian iya kalau dosennya bisa langsung ditemui. Kalau misalkan dosennya susah atau masih ada revisian-revisian lagi, ya. Karena setelah skripsi itu masih ada revisian, ketemu sama dosennya, masih direvisi lagi karena tidak sesuai. Nah, saya itu menjaga hal-hal seperti itu. Sehingga saya menyatakan Juli untuk minggu kedua ujian skripsi itu kondisional. Ini adalah kelas pendamping skripsi ya. Kelas pendamping skripsi kita akan mulai tanggal 24 hari Senin. Untuk waktunya akan saya pastikan kembali. Ya, karena teman-teman kan sebenarnya nggak ada kuliah nih, sudah nggak ada kuliah, sudah nggak ada mata kuliah. Nanti untuk jamnya, ini untuk tanggalnya, untuk harinya ya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk pastinya waktunya itu jam berapa akan saya tanyakan kepada dosen-dosen yang lain karena saya belum menghubungi setiap dosen. Jadi nanti teman-teman sesuai dengan konsentrasinya ya. Kalau konsentrasi keuangan penyusunan latar belakangnya dengan Bu Eva. Kalau konsentrasi pemasaran dengan Pak Fator. Kalau konsentrasi MSDM nanti dengan Pak V, seperti itu, dengan Pak Faidal. Metode penelitian ini juga sudah ada. Kemudian untuk analisis dan data analisis, untuk alat analisis dan analisis data, ini saya badekan hanya ada dua. Kalau konsentrasi pemasaran dan MSDM ini saya gabung. Kenapa? Karena datanya hampir sama.
Maksudnya, mereka mengambilnya itu biasanya data sekunder. Nah, tetapi kalau konsentrasi keuangan, datanya itu biasanya data primer. Nah, data langsung, oh sorry, 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 terbalik. Kalau konsentrasi pemasaran dan MSDM, biasanya datanya data primer yang langsung diambil dari responden. Tetapi kalau konsentrasi keuangan itu biasanya datanya berupa data keuangan perusahaan, annual report perusahaan, sehingga datanya itu masuk pada data eh, sekunder seperti itu ya. Nanti ini dosennya akan berbeda. Kemudian alat analisisnya juga berbeda seperti itu. Mungkin ya sama sih Bu, kita kan biasanya pakai SPSS ya, tetapi prosedurnya, langkah-langkahnya itu nanti antara pemasaran dan MSDM itu akan berbeda. Antara pemasaran dan keuangan itu berbeda. Kalau keuangan itu kan biasanya sudah data data perusahaan. Nah, kecuali yang perilaku ya. Keuangan yang terkait dengan perilaku keuangan. Kemudian di hari terakhir itu akan ditutup dengan bagaimana sih menyusun pembahasan dan kesimpulan yang baik. Ini akan diisi oleh Bu Justin. Pembahasan itu sebenarnya kita membahas terkait dengan hasil dari analisis data, kemudian ditambah dengan teori dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi sama Bu Justin. Kalau ini bisa gabung, bisa jadi satu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Oh, saya ingin menunjukkan buku pedoman ya, sebentar. Sebentar, 5 menit. Sebentar ya, saya harus membalas ini. Muncul ya. Ini adalah buku pedoman yang Anda downloadnya itu di web jurusan. Seperti ini. Silakan sambil lalu mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi hari Senin ketemu dengan saya lagi. Saya ingin memaparkan terkait dengan bagaimana sih penulisan tugas akhir tersebut terdiri dari apa saja. Nah, teman-teman, penulisannya jangan meniru cutting, punya cutting dan lain sebagainya ya, karena cutting itu sudah berbeda buku pedomannya. Di sini ada, nanti saya akan jelaskan ada apa saja dalam eh, tugas akhir tersebut, dalam skripsi. Nah, oh, proposal isinya ini, kemudian kalau sudah skripsi isinya seperti ini, seperti itu ya. Nih. Teman-teman bisa download, kemudian bisa dibaca-baca. Sehingga hari Senin, jika ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan kepada saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Silakan saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada temennya yang mau tanya. Baik, acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan di send atau melalui chat Zoom. Tidak ada pertanyaan? Oh, ada. Izin bertanya Ibu. Iya, ha. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Baryani. Saya izin bertanya Ibu terkait persyaratan dari, mohon maaf agak ramai Ibu. Iya. Ya saya izin bertanya terkait persyaratan untuk sidang skripsi. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya persyaratannya itu yang pertama itu sertifikat sebanyak 10, terus Mm-mm. TOEFL. Nah itu kalau semisal, nah untuk daftar hadir, nah Ya, untuk daftar hadir Sempro itu apa masih berlaku apa bagaimana Ibu untuk tahun yang untuk yang semester genap ini Ibu? iya, masih berlaku. Jadi daftar hadir Sempro masih berlaku. Saya tunjukkan ya persyaratan biar ikut ujian apa saja ya. Sebentar saya tunjukkan. Nih ya. Jadi ini contoh dari pendaftaran. Pendaftaran pelaksanaan ujian skripsi. Nih, gelombang satu ya. Genap 2000 tahun kemarin ini. Pendaftaran dibuka dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian, seminar proposal telah dilaksanakan maksimal. Nah, ada batas maksimalnya. 15 April 2024. Ini tahun kemarin. Jadi, kenapa harus ada maksimal untuk ujian proposal, ujian proposal skripsi? Karena itu batasnya itu 2 minggu kepada dua bulan saat ujian proposal sama ujian skripsi. Ini adalah persyaratannya, Mas. Form persetujuan ujian skripsi dari DP, dosen pembimbing, biasanya ACC gitu loh bentuknya, ada formnya di buku pedoman ada. KHS atau KRS atau KHS semester berjalan agar kita bisa ngecek apakah dan pastikan semua mata kuliah itu sudah Anda tempuh. Nah, kita ingin memastikan tidak ada nilai E lagi dan jumlah D-nya hanya 2. Berita acara seminar atau seminar hasil proposal. Ini fotokopi sertifikat TOEFL. Kalau foto ini nggak usah ya, ini sudah dihapus sama Bu Yanti, ini yang lama. Kemudian sertifikat kegiatan minimal 10 sertifikat. Seperti itu. Kemudian kartu bimbingan skripsi. Nanti kalau Anda bimbingan sama dosen, Anda juga membuat kartu bimbingan skripsi. Kemudian form mengikuti seminar proposal skripsi yang tadi ditanyakan.
minimal mengikuti 10 seminar proposal skripsi. Jadi kalau ada temennya mau seminar atau mau ujian proposal skripsi, berkabar. Dan sorry, ujian proposal skripsi itu akan dilaksanakan ketika pesertanya itu minimal sudah 10 orang. Jadi kalau kalian mau ujian skripsi, kalian berinformasilah kepada teman-temannya, memberikan kabar. Saya besok ujian, hadir ya gitu. Karena ada minimalnya, ada minimal 10. Ada dosen yang menggagalkan untuk proposal skripsi itu eh, karena pesertanya kurang dari 10, audiensnya itu kurang dari 10, jadi digagalkan gitu ya. Jadi teman-teman sangat mengharapkan teman-teman itu ikut ketika ada seminar proposal skripsi temannya minimal 10. Oke. Yang dimaksud 10 sertifikat untuk syarat ujian skripsi apa saja, Ibu? Oke. Anda ikut kegiatan seminar, kemudian seminar entah itu kegiatan dulu kan ada kegiatan-kegiatan seperti Cembus, kemudian seminar nasional atau kegiatan seperti apa? BEM, kegiatan eh, pokoknya semua sertifikat seperti itu lah, sertifikat kegiatan-kegiatan Anda. Kalau misalkan Bu, saya pernah mengikuti kegiatan workshop penulisan, boleh seperti itu dimasukkan. Kemudian untuk hari Senin itu offline atau online? Online. Jadi pelaksanaan pendampingan kelas kelas pendampingan skripsi itu dilaksanakan secara online. Semuanya online. Untuk mengatasi dosen yang susah untuk ditemui bagaimana, Bu? Hmm. Jadi saya juga ingin mengingatkan sama teman-teman, etika melakukan etika untuk WA sama dosen atau ngechat sama dosen atau mau bimbingan sama dosen itu harus diperhatikan. Karena ada beberapa dosen yang enggan membalas dan itu mempermasalahkan ya, mempermasalahkan chat mahasiswa yang tidak sopan. Ya, jangan pernah Anda menanyakan, Ibu, apakah besok saya bisa bimbingan? Jangan. Ibu, apakah bisa hari Rabu saya bimbingan? Jangan. Anda cukup menanyakan, perkenalan, Ibu, saya mahasiswa, bimbingannya atas nama siapa, kemudian kapan kira-kira saya bisa menemui Ibu untuk bimbingan? Seperti itu. Atau kapan ibu bisa ditemui untuk bimbingan? Seperti itu. Jangan pernah menentukan hari kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing enggan kalau sudah seperti itu. Besok ibu bisa ditemui jam berapa? Di mana? Itu tidak sopan. Dosen dengan sendiri akan memberikan informasi. Eh, oh baik, Senin ya ketemu sama saya jam sekian di sini. Seperti itu ya. Itu perlu diperhatikan. Anda tidak akan dibalas apalagi dengan beberapa dosen yang enggan membalas ketika Anda menyatakan eh hari Senin ya Bu. Nah, jam sekian ya Bu. Nah, itu berarti Anda mengatur dosen. Bukan Anda yang mengatur dosen, tetapi dosen yang menentukan kapan dia bisa membimbing Anda. Kalau bagaimana Bu kalau mengatasi dosen yang susah untuk ditemui seperti itu? Memang ada beberapa dosen yang susah ditemui mungkin karena kesibukannya di luar kampus. Banyak-banyak berdoa saja. Udah doain aja dosennya itu dikirimi Fatihah kah atau apalah seperti itu, dikirimi doa lah pokoknya dosennya sehingga dia mudah ditemui dan memperlancar semua urusan Anda begitu. Banyak-banyak berdoa. Karena dalam skripsi itu bukan hanya eh, materi, bukan maksudnya bukan hanya teori, bukan hanya penelitian kita,
yang diuji, tetapi mental kita juga diuji, kesabaran kita menghadapi dosen juga diuji, seperti itu ya. Jadi harus banyak-banyak berdoa. Itu sih pesan saya. Etika menghubungi dosen itu diperhatikan. Itu dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya sering menemui mahasiswa, sudah saya kasih tahu, Ibu ke kampus nggak hari ini? Iya. Nanti nanya lagi. Jam berapa Ibu bisa saya temui di mana? Itu saya pun enggan menanyakan hal itu ya. Jadi teman-teman cukup udah oh kalau besok berarti saya harus standby dari pagi sampai sore untuk menunggu Bu April seperti itu. Ruangan saya juga sudah jelas ruangan. Jadi tidak perlu bertanya di mana saya bisa temui Ibu gitu. Nggak perlu ditanyakan seperti itu. Ya. Dan teman-teman ingat, sekarang Fakultas Ekonomi itu menerapkan zona integritas. Jadi tidak diperbolehkan mahasiswa memberikan sesuatu kepada dosen, baik itu berupa makanan, apapun itu tidak diperkenankan. Ujian, ujian seminar proposal tidak diperkenankan menyediakan konsumsi buat dosen. Ya, dosen-dosen itu sudah banyak uang, sudah punya uang sendiri. Kalau mereka lapar, biar mereka membeli makan sendiri. Jadi kalian tidak perlu mempersiapkan konsumsi dosen, kemudian minumnya nggak usah, ya. Begitu juga ketika ujian itu. Kita sudah menerapkan zona integritas. Apapun bentuk yang diberikan kepada dosen, makanan atau berupa barang, itu tidak diperkenankan. Seperti itu. Jurusan manajemen sudah tegas, kalau misalkan ada yang ketahuan memberikan sesuatu kepada dosen, itu tidak akan diluluskan skripsinya. Itu yang kemarin yang terjadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Izin bertanya Ibu. Coba lihat. Oke. Ya, izin bertanya Ibu. Sebelumnya saya mau nanya Bu perihal tentang TOEFL. Nah, Mm-mm. di sini banyak teman-teman yang udah mengikuti tes TOEFL sebanyak ada yang 7 sampai 10 kali dan itu belum lulus Ibu. Nah, itu nanti apakah ada peringanan atau bagaimana Ibu? Dan yang kedua terkait jika kita mengikuti tes TOEFL di kampus lain itu apakah ada persyaratan khusus terkait kampus yang kita tuju itu Ibu? Terima kasih. Ya, oke. Saya kirim aturan yang terbaru terkait dengan TOEFL ini karena kemarin memang simpang siur. Oh, kalau sudah 5 kali ikut TOEFL nggak lulus, kita bisa ikut di luar UTM gitu ya. Sekarang ada peraturan yang terbaru, akan saya kirim peraturan terbarunya. Saya kirim ke saluran jurusan saja ya. Nanti saya kirim ke Advokesma Himan biar informasi surat-suratnya itu sudah jelas ada, nanti biar teman-teman bisa membacanya sendiri seperti apa. Teman-teman, nanti lab lab jurusan manajemen itu akan mengadakan persiapan untuk ujian TOEFL, tetapi mungkin berbayar ya. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Boy selaku ketua lab, Kaleb, untuk mengadakan beberapa pelatihan untuk persiapan ujian TOEFL. Kalau misalkan nilai TOEFL Anda masih rendah-rendah. Kemudian berikutnya juga mungkin ada pelatihan untuk eh, analisis data dengan SPSS atau dengan menggunakan PLS seperti itu. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Boy biar sama Pak Boy itu disusun jadwalnya sehingga teman-teman bisa mengikuti. Pokoknya informasi terkait dengan lab, kemudian informasi yang tadi akan saya kirim ke Himan biar Himan yang mengupload di saluran jurusan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. eh Perkenalkan nama saya Yoga.
dengan NIM 190. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Eh, Kemarin untuk kan tadi kalau misalkan ada nilai itu nggak bisa ikut ujian ya, Bu ya? Halo? Iya, benar. Iya. Nah, itu kemarin saya ada kendala di KKN, Ibu. Jadi KKN saya nilainya E. Dan sekarang saya ngulang KKN sekaligus mengerjakan skripsi itu apakah bisa ya, Bu ya? Oh, bisa, gak apa-apa. Nanti bisa ikut ujian, bisa ikut ujian skripsi. Nah, kasus-kasus begini yang menurut katanya saya tadi kondisional ya. Jadi, kalau misalkan kan Anda bisa ikut ujian ketika semua nilai sudah keluar. Nah, ketika nilainya sudah keluar. Nah, kalau misalkan Bu, saya ngambil KKN, Yoga kenapa kemarin mengundurkan diri sehingga nilainya E? Kemarin ini, Bu, saya telat info dari teman-teman juga dari fakultas kalau ada link untuk pendaftaran itu, Bu. Jadi saya buka linknya itu ternyata pendaftarannya sudah tutup gitu, Ibu. Iya, terkait KKN itu informasinya bukan dari fakultas sebenarnya, tapi dari LPPM. Jadi Anda rajin-rajin, mungkin dari sekarang sudah ini ya, apa terkait dengan informasi link pendaftaran dan lain sebagainya itu ke LPPM. Jadi meskipun Anda sudah ngambil KRS-an, saya sudah KRS-an nih di Siakat. Nah, itu Anda tetap harus mengikuti informasi karena informasi itu bukan dari fakultas, tapi informasi itu dari LPPM. Dan LPPM terkadang informasinya itu di webnya, tidak di-share kepada fakultas, sehingga fakultas tidak bisa memberikan informasi. Begitu. Jadi yoga jangan terjadi hal seperti kemarin lagi, yaitu Anda tidak mengikuti KKN karena kehilangan informasi atau terlambat informasi. Gimana Bu kasusnya seperti saya? Berarti kasusnya seperti Anda bisa, apakah saya bisa ikut ujian? Bisa, tetapi nanti ujiannya akan dilaksanakan setelah nilai KKN-nya keluar. Begitu yoga. Berarti kapan Bu nanti akan ada jadwal kondisional yang katanya saya tadi itu? Oke, terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi? 'Kalian tahun masuknya tahun berapa ya? 2021 Ibu. 2021. Oke. Ini sudah saya ketemu surat edarannya. Anda 2021. Bagi mahasiswa yang tahun masuknya bukan termasuk ketentuan di atas itu bagi mahasiswa yang tahun masuknya 2022 ya. Mekanisme kelulusan TOEFL tetap berpedoman pada peraturan yang sudah diterapkan di masing-masing fakultas atau jurusan atau prodi. Seperti itu. Nah, untuk ini saya minta informasi nanti lagi ke Pak Yahya, karena Anda 2021 saya akan tanyakan terkait dengan kasus-kasus TOEFL, karena Anda bukan angkatan 2022 ya, angkatan 2021. Mbak, saya kirim ke eh, Mbaknya sekarang aja ya, biar gak lupa ya. Baik, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu izin bertanya. Mm-mm. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Ratih dengan NIM 100. Ini saya bertanya Ibu, untuk kan tadi jadwal untuk sempronnya itu
dari bulan Maret sampai bulan April, ya Bu. Dan Hmm, ini kan pasti saya ambil diri saya sendiri, itu saya sudah bimbingan mulai dari hari ini. Jadi em, kemungkinan tuh mungkin Maret atau April saya sudah bisa sempro. Nah, untuk bimbingannya sendiri itu apakah ada batas gitu Bu? Maksudnya kayak minimal 2 kali atau 3 kali bimbingan baru boleh sempro atau bebas terserah dosen pembimbingnya ya Ibu. Terima kasih. oke. Kalau untuk berapa kali bimbingan sempro itu ya sehingga bisa ujian skripsi itu sebenarnya gini ketentuannya. Dalam 1 bulan itu minimal 2 kali. 2 kali. Minimal 2 kali. Kalau misalkan Anda sudah memulai bimbingan dari bulan Februari sekarang, kemudian April awal sudah selesai, ya paling enggak 4 kali bimbingan lah. 4 kali bimbingan Anda itu karena kalau bimbingan itu kan ada bab satu, kalau proposal itu ada bab satu, bab dua, bab tiga. Ada dosen yang langsung minta bab satu sampai bab dua, ya, bab tiga ya. Ada dosen yang minta per bab. Nah, paling nggak minimal itu Anda sudah bimbingan 4 kali kepada dosennya sehingga bisa melakukan ujian proposal skripsi. Begitu, Mbak. Ya, Nggak baik mungkin, Ibu. Mbak, hanya 2 kali bimbingan skripsi langsung di ACC untuk ujian proposal. Tidak mungkin itu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kalau sudah dirasa cukup, moderator, Terima kasih kepada Ibu Aprilina Susandini SEMSM yang telah menyampaikan materi sosialisasi skripsi semester genap pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, acara sosialisasi skripsi semester genap pada malam hari ini saya tutup. Jika ada kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak, Terima moderator. kasih juga, Bu.